Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngebahas satu ide yang besar banget. Hubungan antara aturan-aturan dalam iman dengan ruh atau spirit di baliknya. Kira-kira keduanya bisa kepisah nggak ya? Coba deh bayangin, pernah nggak sih kita ketemu orang yang kelihatannya taat banget ritualnya, tapi kok karakternya, cara dia ngomong, cara dia berinteraksi sama orang lain, rasanya ada yang kurang pas? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita, sebuah paradoks yang sebenarnya sering banget kita lihat. Sumber-sumber yang kita kaji untuk pembahasan kali ini melihat masalah ini bukan cuma sekedar anomali loh, tapi sebagai sebuah krisis yang lebih dalam, sesuatu yang mereka sebut krisis karakter di zaman modern. Nah, salah satu sumber kita nangkap masalah ini pas banget. Mereka bilang, ini adalah tanda adanya keterputusan antara hukum dan spiritualitas. Fenomena yang sering disebut dekadensi moral, ini buktinya. Seseorang bisa rajin banget ibadahnya, tapi di saat yang sama, kok gampang banget ya kebawa ujaran kebencian atau bahkan korupsi. Ini bukan berarti ritualnya yang salah, tapi ada sesuatu yang hilang di tengah-tengahnya. Jadi poin kuncinya tuh di sini. Para penulis di jurnal yang kita analisis mendiagnosis masalah ini sebagai fragmentasi ilmu. Maksudnya gimana? Artinya berbagai cabang ilmu agama kayak hukum, teologi, sama etika itu dipelajari secara kepisah-pisah, sepotong-potong seolah-olah nggak ada hubungannya. Akibatnya, hukum agama cuma dipahami sebagai aturan formal yang kaku tanpa ada ruh yang menghidapinya. Oke, supaya kita bisa paham solusinya, kita perlu mundur dikit nih, balik ke dasarnya. Yuk kita bedah komponen-komponen fundamental dari pengetahuan Islam. Anggap aja kayak kita lagi lihat cetak biru sebuah bangunan. Secara garis besar, sumber-sumber kita ngejelasin kalau agama Islam itu mencakup 3 area utama ini. Pertama, akidah, ini soal keyakinan kita. Kedua, ibadah, yaitu cara kita menyembah. Dan yang ketiga, akhlak, cara kita bersikap dan berinteraksi. Nah, ketiganya ini harusnya jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Coba kita gali lebih dalam ya. Pertama, tauhid. Ini adalah pondasi dari segalanya. Ini bukan cuma dogma kaku, tapi ini adalah cara kita memandang dunia, bahwa segala sesuatu itu pusatnya dan kembalinya ya ke Tuhan. Inilah mengapanya kita melakukan semua hal dalam hidup. Selanjutnya ada fikih. Kalau tauhid tadi itu mengapanya, fikih ini adalah bagaimana caranya. Fikih ngatur tindakan kita, dari mulai cara sholat sampai aturan dalam berbisnis. Dia ngasih kita struktur dan panduan yang praktis. Dan, nah, ini dia bagian yang seringkali kayak agak terlupakan. Tasawuf dan akhlak. Ini adalah ilmu tentang membersihkan jiwa, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit kayak sombong, iri, benci. Akhlak itu adalah buah atau manifestasi dari hati yang bersih. Ini adalah proses untuk menumbuhkan karakter yang mulia. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Gimana caranya semua potongan puzzle ini menyatu? Disinilah kita bakal pakai sebuah metafora yang kuat banget dari sumber kita. Coba deh bayangin seluruh sistem pengetahuan dalam Islam ini tuh kayak sebuah bangunan yang kokoh. Setiap komponen punya perannya masing-masing. Dalam metafora ini, tauhid itu pondasinya. Bener-bener dasar yang bikin seluruh bangunan bisa berdiri tegak. Tanpa pondasi ini, ya semuanya amruk. Terus fikih atau hukum itu adalah kerangka dan dinding-dindingnya. Dia yang ngasih bentuk, struktur, dan juga perlindungan. Oke, bangunan dengan pondasi dan dinding yang kuat emang fungsional. Tapi, apa sih yang bikin bangunan itu jadi sebuah rumah? Apa yang ngasih kehangatan, kehidupan, dan makna di dalamnya? Dan ini dia poin utamanya. Akhlak dan tasawuf adalah jantung spiritual dari bangunan itu. Mereka bukan sekedar hiasan atau pajangan, tapi mereka adalah energi yang mengalir ke seluruh struktur, yang mengubah bangunan kosong jadi rumah yang hidup. Mereka adalah ruh yang bikin pondasi dan dinding jadi punya makna. Beda banget kan hasilnya? Tanpa jantung spiritual ini, ibadah bisa jadi cuma rutinitas kosong. Gerakan-gerakan tanpa makna. Hukum jadi kaku, dingin, dan gak punya perasaan. Tapi, ketika dipadukan dengan spirit, ibadah itu jadi sebuah pengalaman yang mengubah diri. Hukum gak cuma ditegakkan, tapi diterapkan dengan rasa kasih sayang, keadilan, dan ketulusan. Mungkin kita jadi bertanya-tanya, kok bisa sih sampai kepisah begini? Apa emang dari dulu modelnya kayak gini? Yuk kita lihat sedikit perjalanannya. Ternyata,
Kalau kita lihat sejarahnya, fragmentasi atau pemisahan ini adalah fenomena yang relatif baru. Dulu di masa-masa awal Islam, ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali itu nggak pernah misahin antara hukum dan spiritualitas. Mereka itu ahli hukum sekaligus ahli spiritual. Tapi di era modern muncullah kecenderungan untuk memisah-misahkan ilmu ini. Nah, sekarang ada seruan kuat dari para akademisi untuk melakukan reintegration, sebuah upaya untuk menyatukan kembali apa yang sudah terlanjur terpecah. Dan ini bukan cuma wacana masa lalu ya. Seruan buat mengintegrasikan ilmu ini lagi adalah topik yang sangat hidup di kalangan akademisi Islam zaman sekarang. Ada desakan kuat untuk mereformasi kurikulum pendidikan Islam supaya bisa menghasilkan individu yang seimbang antara ketajaman akal dan kedalaman spiritualnya. Jadi, apa sih dampak nyatanya buat kita? Kenapa integrasinya jadi begitu penting, terutama buat kita hari ini? Dampaknya luas banget ya. Integrasi ini bisa menghasilkan fatwa-fatwa yang gak cuma benar secara hukum, tapi juga bijaksana dan etis. Ini juga ngebuat pengembangan karakter diri jadi sama pentingnya dengan sekedar menjalankan ritual. Lebih dari itu, ini ngasih kita kerangka moral yang kuat buat ngadepin tantangan zaman sekarang. Mulai dari korupsi sampai ujaran kebencian di media sosial. Ujung-ujungnya, tujuannya adalah merevitalisasi pendidikan supaya bisa melahirkan manusia-manusia yang utuh. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu prinsip fundamental yang diringkas dengan sangat indah dalam tradisi kenabian ini. Ukuran kualitas iman seseorang pada akhirnya tercermin pada kualitas karakternya. Keduanya itu dua sisi dari koin yang sama. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Kalau iman kita ini adalah sebuah bangunan yang kita bangun seumur hidup, kita mungkin sudah punya pondasi dan dinding yang kokoh. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita membangun jantungnya? Gimana cara kita memastikan bangunan iman kita adalah rumah yang hidup, hangat dan bernyawa?